Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Ya, nah, paham ya? Jadi makroah hubun Nabi. Lalu pertanyaannya, kenapa kok dinamakan makroah? Kok gandengannya sama hubun Nabi? Karena ada hadis Rasulullah SAW. Ini adalah dasar pijakan kita. Adibul auladakum ala salati usul. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama adalah hubbu nabiyikum. Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama adalah mencintai Nabi. Yang kedua adalah wa hubbu ahli baiti. Dan cintailah keturunan zuriatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah tilawatil Quran, baca Quran. Maka hadis ini sudah mencakup kepada nama makroah hubun Nabi. Makroahnya identik dengan membaca dan mengkaji Al-Quran. Hubun Nabinya adalah mencintai Nabi. Jadi itu dasarnya. Dasar hadis ini saya temukan belakangan, Pak. Jadi saya namakan makroah hubun Nabi. Cuma saya bingung. Ini dasarnya apa? Kok tiba-tiba menamakan hubun Nabi? Tiba-tiba saya menemukan hadis. Jadi didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara: cintai Nabi, cintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Kalau sekarang Bapak Ibu melihat medsos, itu ada yang namanya viral tentang soal nasab. Nggak perlu ikut-ikutan, nggak perlu ikut-ikutan. Khawatir kalau benar tidak. Orang yang kemudian membenci usul khotimah. Kalau orang membenci keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah, itu bisa dipastikan meninggalnya usul khotimah. Itu mesti. Makanya yang viral-viral kayak gitu tidak perlu kita ikut. Biarkan saja. Yang pengen perang ya perang saja. Ini kita menikmati dia. Kita yang benar, mendidik anak dan sebagainya. Tapi mendidik anak itu tidak bisa kalau cuma guru-guru makroah. Kita ini bukan tukang sulap, bukan apa? Bukan tukang sulap siksa rabi, minta anak Bapak Ibu kemudian menjadi soleh dan soleha. Karena Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya di kita paling lama ya 2 jam, sisanya ada di rumah. Maka ketika di rumah anaknya nggak benar, maka salah. Wah, itu anak-anak makroah itu, makroah yang benar, makroah yang kena. Padahal di makroah cuma 2 jam, itu paling lama. Di makroah cuma 2 jam, lamanya ada di rumah. Maka kalau kemudian ada anak nakal yang kita tetangga nggak sedang tersebut, ini makroah ini bisa benar, karena yang kami bertanggung jawab terhadap anak kita. Makanya untuk menjadikan anak-anak yang soleh, yang pertama adalah kita harus mengajari kebaikan. Kalau kita nggak ngerasa mampu, kalau ngerasa nggak mampu, titipin orang lain yang bisa mendidik anak kita. Yang kedua adalah memberikan teladan. Nggak bisa Bapak Ibu pengen anaknya sholat, Bapak Ibu nggak sholat ya. Nggak bisa anaknya pengen pintar ngaji, ayo ngaji, anaknya ngaji, dia main HP untuk bisa kayak gitu. Nggak nyambung, nggak nyambung. Di makroah mintakan anak buat ngaji, di makroah mintakan anak buat sholat, buat ini dan itu. Sedangkan di rumah tak begitu, makanya nggak nyambung. Sampai kapanpun nggak nyambung. Maka di situ kita perlu bersinergi. Paling nggak kita memberikan teladan ke anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah mendoakan anak-anak kita. Doakan itu penting, terutama ibu-ibu. Doakan anak-anaknya. Jangan pernah bosan mendoakan anak-anak kita, karena ini adalah pada fase akhir zaman. Fase akhir zaman agak repot, agak rumit. Iman-iman kita agak tebel. Orang-orang akhir zaman itu iman-imannya nggak ada yang tebel. Di sini aja boleh saya tanya, ada yang salah di tangan yang pernah salah pusing? Saya pernah pusing, udah nggak pusing karena nggak pusing. Karena orang yang pusing itu nggak pernah bisa sama seperti orang yang baik nggak pernah baik. Ya. Zaman kita ini adalah zaman akhir zaman, di mana zaman ini sudah banyak godaan, godaannya. Iman kita itu iman yang tinggi. Makanya kalau kita nyari kalau cepet punya banget kita boleh lagi.
zaman sahabat, ajaran Islam itu, ajaran Islam di zaman sahabat, kalau sahabat tidak mengerjakan 1/10 saja dari ajaran Rasulullah SAW, itu bukan golongan. Tidak masuk dalam golongan sahabat. Ajaran Islam 1/10 saja sahabat Rasulullah tidak melanggar, maka tidak masuk golongan itu. Akan tetapi di akhir zaman 1/10 saja kita mengerjakan ajaran Islam, itu kita sudah masuk golongan. Kan enak. Makanya di zaman sekarang tuh susah untuk kalau kita dengar kisah ulama dulu, sholatnya 1000 rakaat, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, sampai pernah saya ceritakan bersama Syekh Abu Bakar As-Sami itu 40 tahun mengerjakan sholat subuh dengan wudu isya. Bayangkan, pikir gak kita? Sholat subuh selama 40 tahun mengerjakan sholat subuh, tapi wudunya dengan wudu isya. Tandanya apa? Udah tidur selama 40 tahun. Kita bisa begitu? Susah, kita nggak bisa. Memang zalim. Tapi paling tidak, kalau kita tidak bisa mencapai amalan-amalan itu, paling tidak kita mirakatin hati. Mirakatin apa? Hati. Hati itu dijaga. Paling tidak kalau amalan kita nggak banyak, saya cuma bisa sholat 5 waktu, hatinya dijaga, nggak iri, nggak dengki, ya, nggak mendelang. Jadi zaman akhir itu paling penting itu mirakatin hati. Mirakatin hati. Dimana hati kita ini jangan sampai ternodai, jangan sampai ada hasad, ada iri, ada benci sesama kaum muslimin. Itu tadi adalah tentang makro namanya makro Nabi, dasarnya dari mana. Terus dan yang paling penting Bapak Ibu, makroa bukan punya saya. Makroa bukan punya saya. Makro saya, wow, itu punyanya Ustaz Yusuf. Bukan punya saya. Makroa itu bukan punya saya. Makroa itu ada al-waqfu lillah minal ummah ilal ummah. Makroa itu adalah wakaf untuk Allah, wakaf dari umat kembali kepada umat, bukan milik saya. Karena dia dari umat dan kembali ke umat, maka makroa itu milik bersama, milik kita semua. Milik kita semua. Makanya kita butuh yang namanya usul syarat untuk perkembangan makroa agar menjadi lebih baik. Nanti kalau ada saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan mungkin usul yang syarat untuk perkembangan makroa. Nah selanjutnya saya ingin memperkenalkan guru-guru, tapi saya capek. Perkenalkan saja sendiri ya. Dari sebelah sana, takut ada yang nggak tahu nama-namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uma Sinta, kebetulan istrinya Ustadz Izul. Biasa dipanggil dengan Uma, ya. Sebenarnya itu panggilan anak-anak saya, tapi kenapa ibu semuanya para wali santri manggilnya Uma juga. Sebelah kiri saya dipersilakan sendiri aja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Deka atau Mama Azma, ya. Itu aja deh. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Mama Fadlan atau Mama Ina. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan Mama Albi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fani atau Mama Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Faiz. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil pengganti Ica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yunita, tapi biasa dipanggil Mama Bangkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya siapa ya? Siti Samsia, biasa dipanggil Mama Hilma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Fitri, biasa dipanggil Mama Kais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu semua, saya biasa dipanggil Mama Salma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mama Ayu. Terima kasih. Berikut perkenalan ibu-ibu guru wali santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Hyun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Michael Jordan. Nama, bukan nama saya, nama orang itu. Itu nama orang. Nama saya Izul Ramdhani. Ya. Saya yang membantu di Makroah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ustadz, karena laki-laki, kalau perempuan Ustazah ya. Dan saya juga murid sekaligus ada iparnya Kiai Zul, membantu juga, biasa dipanggil Papa Melika. Biar agak naik tinggi. Ada istri saya di sana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Taufik Hilmi, saya OB-nya Makarah Hubun Nabi. Ini Bapak. Mereka ini yang berjuang di Makroah. Sempat saya pernah mengalami ada orang tua. Ini ada di sini curhat. Ada orang tua yang pernah ngomong, oknum lah kita sebut dengan oknum, sebut saja Mawar. Ya. Kau itu ngajar, emang dia bisa ngajar? Emang dia bisa ngajar? Jadi ada salah satu guru Makroah dikomentari oleh oknum yang bernama Mawar. Ini kan? Tapi kalau ada ibu yang bernama Mawar bukan itu ya. Takutnya, oh itu nama saya itu. Enggak, bukan. Ya kan? Jadi ada yang mengatakan, kok si Anu ngajar, emang bisa apa dia? Maka di sini saya jawab, memang kita nggak bisa apa-apa. Memang kita nggak bisa Kita nggak bisa apa-apa. Kita di sini bukan orang-orang pintar. Kita di sini bukan orang-orang pintar. Kalau ibu pengen nyari guru-guru yang orangnya pintar-pintar, kuliahin saja anaknya. Jangan masukkan ke Makroah. Kita hanya punya ilmu sedikit dan kita ingin berbagi. Ilmu kita ini saya dapatkan dari guru saya Syekh Ibrahim Ba'abdullah. Syekh Ibrahim Ba'abdullah belajar kepada Syekh Muhammad Hamadani, lanjut kemudian sampai ke Ibnu Mas'ud, lanjut kemudian sampai ke Rasulullah SAW yang kita sebut dengan sanad. Jadi kita ngajar Al-Quran itu ada sanadnya. Kita mendapatkan keilmuan Al-Quran itu kita dapatkan dari guru kita. Guru kita belajar ke gurunya, gurunya belajar ke gurunya lagi, terus menyambung ke tabiin, sahabat sampai ke Rasulullah, kemudian malaikat Jibril, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau masalah itu nggak usah dipertanyakan. Tapi nanti cuma itu aja. Makanya kita ngajarnya cuma ilmu Al-Quran. Karena kita merasa kita bukan ahli ilmu fisika, ilmu bahasa Inggris dan sebagainya. Makanya dibilang nggak bisa apa-apa, ya memang kita nggak bisa apa-apa. Tapi untuk mengajarkan anak, insya Allah
kita punya kemampuan yang ilmu itu bersanad. Dan guru-guru yang di depan ibu-ibu ini, mereka sudah selesai, sudah mengambil sanad. Jadi nggak perlu khawatir. Apa bedanya kita belajar Al-Quran kepada orang yang bersanad sama yang tidak bersanad? Sama saja sebetulnya. Cuma kalau yang bersanad, dia ada jaminan. Jaminan apa? Pertanggungjawaban keilmuan. Sehingga yang bersanad ini mesti ada keberkahan tersendiri. Jadi ya jangan begitu. Jangan kalau memang nggak sepakat, nggak sesuai sama gurunya, ya mau tarik saja anaknya. Tidak perlu ngaji di makroah. Maksud saya jangan sampai kita menaruh anak kita di sebuah lembaga, kemudian kita menjelek-jelekkan gurunya. Kasihan anak kita, ilmunya nggak berkah nanti. Sejauh mana ilmu itu berkah? Sejauh orang tua mampu menghormati guru. Bukan saya ngerasa, oh ini guru nih minta dihormati. Ya memang aturannya begitu. Kalau pengen ilmunya berkah, anak-anaknya hormati gurunya. Bukan di makro saja, di sekolah dimanapun. Itu kuncinya. Makanya saya waktu malam Selasa ngaji di masjid, itu ada Pak Dokter, usianya sudah sepuh. Dia mengatakan, ini saya nasihatin kepada kalian semua. Ini buat nasihat kita semua juga. Berapa banyak orang-orang tua yang tidak begitu menghormati guru. Apalagi kemudian ketika orang tua ini menikahkan anaknya. Ketika orang tua ini menikahkan anaknya, ketika ada pejabat datang, ta'zim hormatnya memuliakannya luar biasa. Ketika ada guru SD-nya, ketika ada guru SMP-nya, atau guru di musola, guru ngajinya, itu kemudian orang tuanya biasa-biasa saja. Ini yang salah. Salah. Ini buat nasihat saya juga, karena saya punya anak. Yang saya juga harus menghormati guru anak saya. Kalau pengen ilmunya berkah. Bu, kalau udah ilmu berkah, kalau udah ilmunya itu berkah, itu nggak butuh pintar. Kalau ilmu udah berkah itu tidak butuh pintar. Coba lihat, ibu mungkin dulu bapak ibu punya teman di sekolah, anaknya biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat, tapi dia nurut sama gurunya. Ternyata ibu sekarang lebih sukses daripada kita. Berapa banyak anak-anak dulu teman-teman kita yang biasa-biasa saja itu kehidupannya lebih hebat, lebih mampan, lebih sukses daripada yang pintar-pintar itu. Nah ini yang dimaksud dengan keberkahan ilmu. Maka yang kita cari adalah bukan pintar, jadi salah. Kalau itu saya memasukkan anak saya ke sekolah biar pintar, salah, niatnya jangan pintar. Niatnya jangan pintar, apa namanya? Kalau menghilangkan kebodohan boleh. Kalau menghilangkan kebodohan boleh di kitab ta'lim. Kalau kita kemudian belajar niatnya untuk menghilangkan kebodohan itu boleh. Tapi kalau untuk mencari kepintaran supaya anak ini pintar, supaya anak ini alim, itu salah. Karena kalau nggak pintar ibu kecewa, karena yang memasukkan ilmu adalah Allah, bukan guru-guru. Guru-guru ini cuma perantara. Guru-guru ini cuma perantara yang memasukkan ilmu itu Allah ke dalam kalbunya. Berapa banyak guru yang mengajar murid-muridnya sampai berbusa, anaknya nggak paham-paham. Berapa banyak juga guru yang nggak berbusa, biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba anaknya paham. Itu untuk menunjukkan yang memasukkan ilmu adalah Allah. Ini kita cuma perantara saja. Makanya kita sendiri ketika ngajar nggak berharap itu anak pintar. Mau pintar mau nggak ya terserah, yang penting saya mengajar. Lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau pengen masukin anak sekolah, niatnya yang paling utama adalah mencari ridho Allah. Jangan cari pintar. Bukan cari biar alim, biar pintar, apalagi biar kehidupannya mapan, sukses banyak tuh. Itu lebih salah lagi. Lebih salah lagi karena berapa banyak orang tua sekarang mindsetnya itu sudah kebalik. Anak-anaknya disekolahkan, kemudian anaknya dieksploitasi sedemikian rupa sebagai mesin pencari uang. Dikiranya ketika dikiranya kebahagiaan itu dinilai dari uang.
Walaupun kalau nggak punya uang ya mumet juga, pusing juga. Tapi ada loh orang yang pas-pasan hidupnya bahagia. Tapi banyak orang-orang kaya juga banyak itu tidurnya nggak nyenyak. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur dari uang, maka salah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mensekolahkan anak, niatnya biar anak mapan itu salah. Jangan sampai kita salah niat ketika mensekolahkan anak maupun memasukkan anak ke data ke makro. Niatkan saja, ya Allah, saya niatkan anak saya ke sekolah, saya niatkan anak saya masuk makro adalah untuk mencari ilmu. Selesai, nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak di total. Karena pintar atau enggak itu urusan Allah, pintar atau tidak itu kehendak Allah. Kehendak Nah, itu saja. Kemudian selanjutnya, kalau ada sesuatu di makroa, saya sering bilang, setiap sambutan saya selalu bilang, jangan pernah, kalau kita belum tahu nyatanya, jangan pernah menghukumi dengan katanya. Saya ulang lagi, kalau kita belum tahu nyatanya, jangan pernah menghukum dengan katanya. Maksudnya apa? Dia menghukumi sesuatu dengan asumsinya, dengan kata orang. Kata orang begitu, wah itu langsung dia menilai. Nggak bisa, kita tidak bisa menilai apapun itu hanya dengan katanya atau hanya dengan asumsi kita. Kalau bapak, ibu sekalian ada sesuatu masalah yang harus dibicarakan, datang bicarakan kepada kami. Insya Allah enggak, kami nggak bawa golok, enggak, tenang aja. Kopi, insya Allah kalau ada makan kita sediakan. Kalau bapak pinjam uang, insya Allah kalau kita punya kita kasih. Pokoknya balik itu kayak gitu. Ya enggak, maksudnya yang perlu dibicarakan, apa-apa itu dibicarakan, apa-apa dibicarakan. Berapa banyak orang saling kemudian bermain di asumsinya, bermain di zonnya, di prasangkanya. Tapi ketika bertemu, oh enggak ya, ternyata orang itu enak ya, ternyata orangnya fine, orangnya easy going, orangnya enak diajak bicara. Sebelum diajak bicara sebagai, kita sudah punya asumsi, oh itu orangnya kayak begini, orangnya kayak begini. Nah, berapa banyak kita begitu? Maka pada saat ini mari kita hidup di dunia nyata, jangan kita hidup di dunia asumsi. Capek bu, hidup di dunia asumsi, di dunia prasangka, apalagi prasangkanya itu prasangka buruk, negatif. Itu nggak ada bagus-bagusnya. Setuju ya? Nanti ke depan kalau ada apa-apa datang ke kita. Kalau malu WA saja. Kalau saya punya masalah, kenapa ya anak saya begini. Tapi ada jadi orang tua ketika udah kasih jawaban, enggak ada, perasaan anak saya kalau di rumah nggak begitu. Lo ini yang tahu siapa? Ya iya mungkin kalau di rumah. Kalau di Makra siapa yang lihat? Memang kalau di Makra ibu bapak yang melihat kan enggak, kan kita yang melihat. Nah, kadang ada teman-teman begitu. Enggak begitu, anak saya kalau di rumah rajin, anak saya kalau di rumah mulu. Kenapa sih kalau di Makra begitu? Nah, akhirnya ini saya Makra. Ini dia tahu Makra. Anak-anak yang model begini, kalau di rumahnya nurut, di luarnya itu kayak orang keluar penjara, itu anak-anak yang dikekang. Biasanya anak-anak yang dimarahin harus nurut sama orang tuanya, dimarahin luar biasa kalau ada kesalahan, suka mengkritisi anaknya. Akhirnya anak-anak di rumahnya itu nurutnya nurut terpaksa. Akhirnya ketika di luar udah begini. Jadi itu saya paham. Jadi saya kalau melihat anak ibu itu saya paham. Misalnya anak model begini, wah ini ketahuan nih orang tuanya modelnya kayak apa. Ini saya tahu. Saya punya ilmunya, ini saya tahu ilmunya nih. Ini kalau anak suka ngomong kotor, bapak ibu jarang memuji. Bapak ibu jarang mengapresiasi anak, jarang memuji anak. Kalau anak jangan dipuji, ibu jangan kaget kalau di luar dia sering kotor. Suka ngatain anak, suka ngatain teman-temannya, suka ngebully teman-temannya. Itu anak jarang tidak pernah dipuji. Kalau anak bu suka nendang-nendang teman-temannya, suka nanggap temannya, ketahuan di rumahnya, jarang dipuji. Anak itu butuh skin touch, butuh sentuhan fisik. Peluk, tanda sayang kita kepada anak. Anak kita bangun itu peluk, alhamdulillah ada bangun, peluk. Ya, saya berapa kali, anak saya itu bocah ini paling kecil, sering banget saya, ayah sayang peluk. Karena yang mesti bisa peluk, kata dia, ayah sayang. Jadi itu untuk apa? Untuk menghindari biar anak kita itu nggak gampang orang.
mukul, anak-anaknya gampang nendang, itu memang tidak ada sentuhan fisik. Terus apa lagi? Kalau anaknya suka teriak-teriak, oh tolong teriak-teriak, itu anaknya jarang dilayani. Mau makan nggak dilayani, mau mandi nggak dilayani, akhirnya teriak-teriak. Nggak apa-apa, ketika anak masa kecil kita layani nggak apa-apa. Oh nanti Pak Ustadznya nggak mandi, nggak. Memang usia-usia mereka adalah usia-usia dilayani. Kelak nanti ketika kita udah tua, mereka akan melayani kita. Kalau saat ini kita nggak melayani, nggak khidmat kepada anak-anak kita, jangan harap kita tua, anak-anak kita akan melayani kita. Nggak bakal nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Saya udah nyoba ke anak saya. Kalau anak saya makan, kita habis minum aja, bukan sombong-sombong aja. Kalau anak saya makan, saya kasih minum di minumnya. Anak saya makan, saya kasih minum di minumnya. Tahu apa yang terjadi? Ketika saya makan, dia ngambil minum, dia ngambil saya. Oh begitu, harus dicontohkan. Harus dicontohkan. Kalau anak bapak ibu, kalau marah ngamuk, ada punya anak ngamuk masuk kamar, pintu jebak, langsung pintu pintunya ditutup, kemudian dia menyendiri. Kan ada model anak-anak kalau masuk sendiri, bapak ganggu masuk kamar juga, berat. Itu tandanya orang quality time, orang main bersama. Jadi kalau ada anak model-model begitu, berarti ketika main jarang dibersamai. Sesekali kita bersama anak, ini nggak apa-apa, kayak orang goblok dah, orang bego dah, nggak apa-apa main anak-anak kecil. Tapi itu ada manfaatnya, ada dan sebagainya. Makanya saya kalau misalnya ada anak tiba-tiba, oh si Anu mukul si Anu, itu bahaya sudah orang tuanya. Jangan memeluknya, jarang ada sentuhan fisik sama orang. Oh si Anu kamu kotor begini-begini. Nah, orang tuanya nggak pernah muji, nggak pernah muji. Ya. Itu harusnya muji anak, sentuhan fisik, melayani, sesekali ngasih hadiah, sesekali ngasih hadiah. Anak itu nggak butuh mahal-mahal. Anak kecil-kecil itu kita kasih, kita pulang kerja, kita kasih mainan yang 2.000, senangnya luar biasa. Padahal cuma 2.000, tapi kalau tetap itu ngetes, dia akan ngetes. Suatu saat dia akan menjadi anak-anak yang mudah memberi kepada orang tua. Jadi anak-anak itu begitu, itu adalah hasil didikan di kita. Kalau anaknya jarang memberi, ya kita nggak pernah memberi. Kalau anaknya nggak pernah muji kita, ya kita nggak pernah muji. Kalau anaknya nggak pernah meluk kita, ya kita nggak pernah meluk, kita nggak pernah ngajarin. Jadi kalau kita mainkan anak seperti apa, kita contohkan dulu. Dari itu waktu proses yang nggak sebentar, kita harus istiqomah. Nah itu aja. Jadi itu saja. Jadi kalau ada apa-apa dengan Quran, mohon kita bicarakan dengan baik, bicarakan dengan baik-baik. Insya Allah guru-guru di sini, insya Allah guru-guru ini berjuang lillahi ta'ala. Nggak ada kita berjuang, bayangkan ibu-ibu ini, bayangkan mereka harus tinggalkan keluarga, ngajar anak ibu dari pagi, kemudian sore, kemudian malam. Kalau bapak ibu nanya misalnya berapa, gajinya berapa, nangis bu. Tapi mereka mau, itu tandanya apa? Tandanya sukarela. Ya bu, masa dengan orang-orang yang sukarela berjuang begini yang dibayar nggak seberapa dari uang infak itu, masa kita masih kemudian masih menjelek-jelekan, kemudian kita masih menjelek dan berdakwah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa diomongkan dengan baik. Insya Allah segala sesuatu kalau diomongkan dengan baik, insya Allah ada solusinya. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu atau mungkin guru-guru yang punya undang-undang, silakan dikeluarkan atau punya tambahan ingin dibicarakan, silakan. Bapak Ibu yang punya usul, saran atau apapun itu, silakan kami beri kesempatan waktu. Silakan. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau usul? Bapak-bapak?
Gimana? Itu tangannya ada. Bapak-bapak, barangkali ada yang mau ngeritik, silahkan. Atau mau usul, silahkan. Ada masukan-masukan. Oke. Oke, baik, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kehidupan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik-baik saja. Sekedar informasi, insya Allah doakan kami. Kalau gambar arsitek itu sudah jadi, insya Allah kita akan bangun pendidikan di tanah wakaf. Tanah wakaf itu sekitar total luasnya itu sekitar hampir 600. Kemarin kita baru mau bebasin lagi 70 meter. Jadi total hampir 600 meter. Itu di PH8 extension. Kalau Bapak masuk, Ibu masuk di pinggir jalan yang kemudian digituin sama apa namanya itu yang listrik itu tanah wakaf makroh. Insya Allah kita akan bangun pendidikan di sana. Doakan saja, saya hanya tinggal menunggu gambarnya saja karena gambarnya belum jadi sama arsiteknya belum jadi. Kalau itu sudah jadi, insya Allah kita akan mulai membangun. Mudah-mudahan niat baik kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dari dulu niat saya nggak ada apa-apa, niat saya cuma ingin gimana PH8 ini anak-anak ini menjadi anak yang soleh-soleh. Maksudnya kita ini pendatang, kita ini semuanya pendatang. Kalau anak-anak kita ini nggak kita didik dari sekarang, saya nggak kebayang gitu. Mereka besar, nanti nongkrong, saya nggak kebayang PH8 bakal jadi apa. Itu dari dulu saya seperti itu. Ini gimana ya? Maksudnya ini anak-anak kita benar-benar kita didik. Makanya Bapak Ibu yang anaknya sendiri harusnya lebih mendidik. Karena apa? Kekhawatiran kita kalau anak-anak ini kita didik dengan benar, mereka besar, remaja dan sebagainya, akhirnya nggak karuan, akhirnya nanti narkoba dan sebagainya, kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen kuliah alhamdulillah ya, anak-anaknya enak, sering masjid, pakai sarung kayak gitu. Jadi kayak perumahan santri, saya pengen kayak gitu, kayak perumahan santri aja. Saya pengen tuh PH8 tuh kayak perumahan santri. Ya anak-anak tuh biasa lah, pakai peci, pakai sarung dia biasa seperti itu. Ya, makanya saya mencontohkan kemana-mana saya pakai sarung, selalu pakai sarung, bukan gaya-gayaan, karena memang saya banyak yang gak muat, harusnya pakai sarung. Jadi seperti itu ya. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tanah wakaf dan sekali lagi itu bukan milik saya. Makroah juga bukan milik saya. Kebetulan saya diamanahi untuk mengelola makroah. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita ini adalah khadimul makroah. Kita ini pelayan pembantunya makroah. Karena kita pelayan, kita mau disuruh, kita ini kan pelayan, disuruh sama Bapak Ibu, tolong didik anak saya, ajarin aja. Iya, kita tuh kayak pembantu. Jadi kita ini adalah pembantunya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nyuruh kita untuk mendidik anaknya, ya sudah. Jadi kita ini hanyalah pembantu yang dalam bahasa Arab namanya khadim, pelayan. Kita bukan bukan pemilik, sekali lagi kita bukan pemilik. Karena kita bukan pemilik, karena ini adalah wakaf milik umat. Saya mohon keterlibatannya Bapak Ibu sekalian terhadap makroah. Karena kalau ada acara apa-apapun itu, saya nggak pernah urus. Saya tuh nggak pernah urus. Ini ada acara, tolong bantu saya tuh gak enak hati. Karena saya ngerasa pelayan, saya tuh ngerasa pembantu. Masa pembantu nyuruh majikan, kan gak etis. Misalnya ada acara makroah, tolong dong itu apa lapangan apa konsumsi tolong dibantu. Saya kan gak enak, masa pembantu nyuruh majikan. Maka saya mohon kalau ya sudah otomatis saja tidak perlu disuruh. Karena saya orangnya gak enak hati untuk nyuruh. Paham ya Bapak Ibu? Oke, kalau paham sudah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita pada bulan puasa. Dan kami sekali lagi mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diridhokan bila kami punya salah. Habis ini kita maaf-maafan, setelah itu kita selesai aja kita. Ya, yang laki-laki bersama laki-laki, yang perempuan salam-salaman dengan perempuan. Tapi kita kayaknya lebih enak laki-laki lebih sedikit, jadi lebih cepat selesai. Ya, oke, silakan Ustaz Taufik. Tapi sebelum kita salam-salaman, ada baiknya kita berdoa dulu. Ustaz bilang untuk membina politik.
Baik Bapak Ibu semua, karena ini titah guru, maka sama-sama kita bertawasul memohon rahmat Allah, memohon berkahnya perkumpulan seberapa kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan didoakan oleh guru kita dan juga kita semua Allah ijabah Allah kabul, sehingga kita keluarga kita Allah jadikan hamba Allah yang soleh dan solehah, yang mencintai dan mencintai Allah dunia sampai akhirat, sampai bahagia dan dunia sampai akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim ala Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin fi kulli waqtin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa salatan tanjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi al-bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعلنا وأهلنا وذريتنا من دوننا ومن القيامة من عبادك الصالحين ومن الغنم العاملين ومن أهل الشاكرين ومن أهل القرآن ومن حافظ القرآن ومن حامل القرآن حافظين القرآن والسنة وفقهاء الدين مباركا في حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا يا محول الحول نحو الهول حالنا من أحسن الحال. ربنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا أصلح أجسادنا وطول عمرنا. اللهم أصلح بالنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بنا يا الله يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حببنا إلى النبي وهدر النبي إلينا حتى يأتينا حبا شديدا إليك ولرسولك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا وصلى الله عليه وسلم وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara sudah selesai. Halal bihalal wali santri makroahul Nabi, semoga kedepannya makin solid silaturahminya antar wali murid makroahul Nabi. Matur suwun buat bapak ibu semuanya, dan semoga anak-anak kita menjadi anak soleh solehah. Matur suwun Pak Ustadz Izul Ramdhani Sairan dan para